A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa pada akhirnya kita telah memasuki bulan penuh berkah, bulan Rajab. Satu bulan yang begitu istimewa dan memiliki nilai yang begitu luar biasa di mata Islam, di mata Rasulullah. Banyak hadis-hadis yang menceritakan dan menjelaskan tentang keutamaan dari bulan ini. Walaupun pada akhirnya mungkin banyak sebagian orang atau ada kelompok yang meragukan dan tidak menerima hadis-hadis seperti ini, oke lah. Ini sesuatu hal yang wajar di dalam beragama. Sebab pada akhirnya perbedaan cara pandang di dalam melihat dan memahami sebuah riwayat atau nas Al-Quran ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah tidak bisa untuk dihindari. Cara baca inilah, cara pandang inilah yang memunculkan beberapa mazhab di dalam agama. Bukan hanya di Islam saja, dalam semua agama. Kelompok, firqah, madhab itu pasti selalu ada dan mustahil untuk bisa dihindari. Dan ini bukan sesuatu hal yang tabu dan perlu untuk dikhawatirkan. Oke, biasa-biasa saja. Yang kurang biasa kalau kemudian perbedaan pendapat seperti ini, cara pandang yang berbeda seperti ini, kemudian melahirkan pertikaian, saling memusuhi satu dengan yang lainnya, atau kemudian sampai menghakimi, bahkan mengkafirkan, membid'ahkan, dan menganggap orang lain telah keluar dari ajaran Islam, dan menganggap dialah kelompoknya, mazhab dialah yang benar di dalam memahami ajaran Islam. Yakin, nggak ada satu orang pun yang bisa mengklaim bahwa hanya cara baca dia, cara pandang dia, pemikiran dia yang benar. Ini gak benar. Sebab pada akhirnya kita tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan oleh Nabi. Wong di zaman Nabi saja terkadang perbedaan pendapat di antara para sahabat sulit untuk dihindari, apalagi kita yang hidup begitu jauh, abad 15 dari zaman Nabi, sangat jauh, dengan latar belakang yang berbeda, dengan cara pemikiran yang berbeda. Ini pasti akan mempengaruhi cara pandang kita, cara kita memahami apa yang disampaikan oleh Nabi. Bayangkan, ya, nggak usah jauh-jauh kita memikirkan tentang hal ini. Terkadang di sekitar kita saja kita bisa menyaksikan hal seperti ini. Semenit terjadi sebuah peristiwa, sama-sama kita menyaksikan, sama-sama kita melihat dan mendengar, tetapi perbedaan pendapat sulit untuk dihindari. Bukan begitu? Coba Anda melihat satu kejadian atau melihat televisi, ya, dua orang kemudian kita tanyakan, apa yang kamu pahami dari peristiwa tersebut atau dari film yang diputar? Pasti akan muncul perbedaan pendapat atau cara dalam memahami dan menjelaskan apa yang terjadi. Jadi
wajar, apalagi sekian ratus tahun. Allahu Akbar. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini gak usah terlalu dipermasalahkan, gak usah diperpanjang. Kalau Anda meyakini sesuatu, oke. Apa yang Anda yakini, kerjakan dengan sebenar-benarnya. Sebab Allah itu menghukumi orang bukan dengan apa yang diyakini oleh orang lain, tetapi apa yang diyakini oleh kita sendiri. Itu ingat. Jadi keyakinan kitalah yang kemudian akan dihukumi oleh Allah. Bahkan kalau seandainya keyakinan kita itu kemudian berbeda, bertentangan dengan kenyataan yang ada, ya pada akhirnya yang akan dihukumi oleh Allah benar salahnya apa yang kita yakini. Pemahaman kita dari hal tersebut itulah yang akan dihukumi oleh Allah, bukan kenyataannya. Sebab kita pada akhirnya tidak akan mampu menangkap dan memahami kenyataan yang sebenarnya. Kalau Rasulullah lain, Rasulullah langsung menerima wahyu dari Allah. Dia tahu mana yang benar, hakikat yang sebenarnya dia tahu. Kita nggak mampu memahami hal tersebut. Sangat sulit bagi kita. Sangat sulit. Saya contohkan, ya, sebelum saya membahas tentang makna hakikat dari bulan Rajab dan apa amalan-amalan yang terdapat di dalam bulan Rajab dan bagaimana kita bersikap dengan bulan Rajab ini. Mungkin ini perlu diperjelas dulu, sebab saya melihat bahwa dari tahun ke tahun gak pernah habis, gak pernah tuntas masalah-masalah yang muncul dari masalah bulan. Bukan hanya bulan Rajab, bulan Sya'ban seperti itu, bulan Ramadan pun seperti itu. Idul Fitri yang berbeda diperbesar. Bulan Sya'ban diperbesar, bulan Muharram demikian juga. Jadi segala sesuatu bagi kita jadi heboh. Terkadang jadi ukuran baik tidaknya seseorang, menjadi ukuran beriman tidaknya seseorang, kafir tidaknya seseorang. Apalagi dengan bulan Desember. Oke, dari tahun ke tahun seperti itu gak pernah habis dan gak pernah memang kita berniat untuk menyelesaikan. Sebelum kita masuk dan menjelaskan, bercerita tentang keindahan, kesejukan, kehangatan dari bulan Rajab ini, apa yang bisa kita tarik, apa yang bisa kita ambil dari keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab ini bagi kita, bagi pendekatan diri kita kepada Allah untuk memperbesar nilai-nilai ma'nawi, derajat-derajat spiritual kita. Sebab inilah yang paling penting. Setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, yang kita inginkan, bagaimana derajat kita semakin dekat dengan Allah. Alangkah baiknya ya, sebagai sebuah muqaddamah, sebagai sebuah pembukaan, ya mungkin hal ini perlu ditekankan lagi bahwa perbedaan-perbedaan seperti ini sesuatu hal yang wajar dan sulit untuk dihindari, dan kita nggak perlu menghukumi orang. Kerjakan apa yang Anda yakini dengan mazhab Anda, dengan keyakinan Anda berjalan dan lakukan itu karena Allah, demi Allah, bukan karena yang lain-lain. Kemudian ketika Anda melihat ada orang lain yang mengerjakan berbeda dengan apa yang Anda yakini, berbeda dengan mazhab Anda, berbeda dengan kelompok yang Anda imani, ya oke, nggak usah diurusin, biarin aja dia. Yang perlu kita urusin itu ketika hal-hal yang bersifat mungkar, dan mungkar itu jelas. Yang bersifat mungkar inilah yang perlu diurusin.
dan mana yang mungkar, mana yang salah, mana yang benar, itu sebenarnya sangat jelas. Amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar, itu sangat jelas, ukuran-ukurannya sangat jelas. Dan itu tidak berhubungan dengan masalah-masalah ikhtilafi, masalah-masalah perbedaan, enggak. Tetapi hal-hal yang bersifat universal. Mencuri, oke, semua orang menerima, nggak ada perbedaan di situ. Akal fitrah kita, akal sehat kita mengatakan bahwa mencuri itu nggak dibenarkan. Nggak ada satu mazhab, nggak ada satu kelompok pun manusia yang meyakini bahwa hal tersebut salah. Nggak ada. Demikian juga dengan masalah keadilan, kezaliman. Semua orang meyakini tentang hal-hal seperti ini. Ini bersifat umum universal. Dan di sini nggak ada perbedaan pendapat. Jadi disinilah kemudian berlaku amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Di sini berlaku. Bukan pada masalah-masalah ikhtilafi, masalah-masalah yang masih menjadi perbedaan pendapat, kunut nggak kunut, atau kemudian memakai sorban ataupun tidak memakai sorban, atau misalnya celana yang agak ditarik sampai dipendekkan, misalnya sampai ke betis ini, atau misalnya mengangkat, meluruskan tangan pada saat sholat, ataupun kemudian dia hanya meyakini bahwa ada dasarnya, ada nasnya, ya oke, sudah semena, Anda ikutin aja apa yang Anda yakini, udah selesai. Yang perlu diurusin itu ketika Anda misalnya melihat ada yang mengatakan bahwa sholat itu nggak wajib, ini baru dipermasalahkan. Atau misalnya ada yang mengatakan khamar itu halal, oke, di sini baru amar ma'ruf nahi munkar itu berlaku. Jadi kita harus pintar-pintar menempatkan diri. Orang mau ziarah kubur, nggak mau ziarah kubur, apa urusannya kita, dia akan punya dasar. Kalau kemudian Anda meyakini bahwa dalilnya Anda itu yang benar, ya udah untuk Anda. Kalau Anda ingin orang lain mengikuti Anda, sampaikan dengan benar apa yang Anda yakini. Sampaikan dengan dalil-dalil, dengan argumentasi yang kuat. Kalau orang itu bisa menerima, oke, sudah. Ahlan wa sahlan. Kalau dia tidak terima, ya udah. Dia kan punya dasar, dia kan punya pandangan berbeda dengan Anda. Ya udah, nggak usah dipaksakan. Ini nggak membuat orang pada akhirnya bisa masuk ke dalam neraka ataupun kemudian bisa terhina, enggak. Nggak ada ukuran keimanan di hal-hal seperti ini, nggak ada. Orang mau pergi tahlilan, ya udah, oke, tahlilan. Orang nggak mau pergi tahlilan, apa urusannya, kita kan nggak perlu, enggak. Jadi nggak usah dipermasalahkan hal-hal seperti ini. Marilah kita masuk dalam dakwah yang bersifat universal. Ajak orang untuk semakin dekat dengan Allah, untuk masuk pada wilayah-wilayah yang bersifat universal. Akhlak misalnya, adab misalnya. Ini kan nggak ada pertentangan di sini. Kalau kita selalu masuk pada perbedaan-perbedaan pendapat, pada akhirnya kapan kita bisa membuat orang itu semakin dekat kepada Allah? Akhirnya yang akan muncul tidak lain bagaimana orang itu pada akhirnya ribut satu dengan yang lainnya, saling menghakimi dan menghukumi. Agama bukan lagi membuat orang itu tenang, orang itu nyaman, orang itu sejuk, tetapi pada akhirnya malah membuat orang itu saling menyakiti. Dan ini yang terjadi dalam agama. Agama itu tidak lain membuat orang pada akhirnya semakin dekat dengan Allah. Kalau semakin dekat, semakin ingat kepada Allah, apa yang terjadi? Tidak lain semakin memberikan kenyamanan kepada orang lain. Bukankah di dalam hadis dikatakan bahwa Islam itu tidak lain adalah ketika Anda mampu memberikan apa? Kedamaian kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, itu Islam. Salam, tenang orang, nyamanan orang, itu Islam. Tapi kalau kemudian Islam malah membuat orang takut, memandang Anda aja takut, lari dari Anda, apalagi kalau mendengar nama Anda, ini sudah apa? Ini udah nggak benar, berarti ada yang salah dalam dakwah kita. Rasulullah, bayangkan Rasulullah, jangankan berdakwah di tengah-tengah kelompoknya ya, yang orang yang sudah masuk Islam aja dakwah Rasulullah, apalagi orang-orang yang bertentangan dengan Rasulullah, yang jelas-jelas kafir, musyrik, menentang Rasulullah. Dakwah Rasulullah tetap halus, tetap lembut. Enggak pernah
Rasulullah itu menggunakan kata-kata yang kasar. Itu nggak pernah, nggak ada itu. Nah, ini yang harus selalu kita kedepankan. Hal-hal seperti ini, apalagi untuk masalah-masalah furu'iyah yang begitu kecil, masalah amalan-amalan bulan Rajab, amalan-amalan bulan Sya'ban, amalan-amalan bulan Ramadan, amalan-amalan bulan Muharram. Anda nggak pernah, ini coba saya mau sampaikan sama Anda nggak pernah akan melihat ada satu pemikiran, ada satu dalil yang kemudian tidak ada kontra di dalamnya. Enggak ada. Itu enggak ada. Pasti selalu ada kontranya. Selalu pasti ada. Satu masalah pasti akan selalu punya dalil yang saling bertentangan. Coba Anda lihat. Enggak ada itu. Makanya dari zaman dulu, dari zaman para imam-imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Ja'fari, semuanya itu selalu apa? Selalu ada perbedaan-perbedaan seperti itu. Kenapa? Karena memang hadis-hadis yang muncul, riwayat-riwayat yang muncul saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Selalu ada itu. Selalu. Jadi tinggal bagaimana kita pada akhirnya memandang dan kemudian memahami nas-nas yang ada tersebut. Kalau Anda sampai pada keyakinan terhadap satu madhab, pada satu dalil, ya oke, itu keyakinan Anda. Atau kalau kemudian orang lain menerima berbeda dari apa yang Anda yakini dengan dalil yang berbeda, kalau misalnya ada dua dalil yang saling bertentangan, mungkin dia menerima dalil X, yang satu menerima dalil Y, yang nggak ada masalah. Ya oke, ya udah. Kita nggak bisa menyalahkan. Itu pemahamannya dia. Jadi, kembali pada masalah ini, mana yang Anda yakini, udah Anda kerjakan. Dan Anda nggak usah pusing dengan apa yang diyakini dan amalan orang lain. Nggak usah, udah. Biarin aja. Insya Allah nanti kita melihat bagaimana penghakiman Allah di kemudian hari. Kita akan tahu nanti di kemudian hari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu saja. Saya rasa demikian. Nanti kita lanjut lagi pada seri kedua tentang masalah ini. Insya Allah ini seri pertama sebagai muqaddimah. Kita akan lanjutkan pada seri-seri selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan inayahnya kepada kita semua untuk bisa mempelajari, untuk bisa mengkaji tentang masalah ini dengan cermat, tanpa menghukumi. Ya, kita berusaha untuk memandang apa adanya, ya, secara netral. Dan memang tujuannya kita hanya bagaimana berusaha untuk mendekatkan diri sama Allah. Kita melepaskan diri dari perbedaan-perbedaan yang tidak memberikan keuntungan dan manfaat kepada kita nanti di kemudian hari. Aminu wa amilu. Kita berusaha untuk beriman, kemudian berusaha untuk mengamalkan apa yang didasarkan oleh keimanan kita. Itu saja. Iman harus didasari oleh amal. Amal yang mana? Amal yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, sesuai dengan apa yang Anda fahami dari Al-Quran dan hadis. Ini yang penting. Jadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang Anda fahami. Ini penekanannya. Yang Anda fahami dari Al-Quran dan hadis. Yang Anda fahami. Bukan apa yang dipahami oleh orang lain. Al-Quran jelas, hadis jelas. Tapi kemudian terkadang pemahaman-pemahaman kita, cara kita di dalam istimbat hukum, di dalam memahami,
nas-nas yang ada itulah yang kemudian menentukan amalan-amalan kita. Apa yang Anda fahami itulah yang kemudian Anda kerjakan. Apa yang Anda fahami dari madhab Anda itulah yang Anda amalkan. Amalkan dengan sebaik-baiknya. Amalkan karena Allah, lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Itulah yang kemudian akan menentukan apakah amal Anda diterima oleh Allah atau tidak. Ini yang menentukan penerimaannya Allah. Karena Allah katakan bahwa Allah itu hanya menerima hal-hal yang bersifat baik, yang bersifat suci, yang didasarkan karena Allah. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Hanya karena Allah, lillahi ta'ala dari setiap amal kita kerjakan karena Allah. Apapun juga bentuk amalan tersebut, berbeda dengan orang lain, gak ada masalah. Yang penting amalan tersebut sesuai dengan keyakinan Anda kerjakan karena Allah. Insya Allah Allah berikan ganjaran yang terbaik sesuai dengan keikhlasan Anda. Derajat keikhlasan inilah yang akan menentukan besar tidaknya pahala penerimaan Tuhan kepada kita. Menurut Anda salah, tapi ketika menurut dia itu benar dan dia kerjakan itu karena Allah, insya Allah ganjarannya di sisi Allah. Oke, saya rasa demikian. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.